Perkenalkan, nama saya Rahmawati Husnutauruk dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian anak dengan hambatan fisik motorik. Anak dengan hambatan fisik motorik adalah anak yang memiliki hambatan pada tulang, otot, dan sendi. Kondisi ini terjadi bisa disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Klasifikasi anak dengan hambatan fisik dan motorik. Yang pertama ada kelainan pada sistem cerebral atau cerebral system disorder. Kelainan ini terletak di dalam sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, ada kelainan pada sistem otot dan rangka. Penyebab dari kelainan ini adalah anggota tubuh yang mengalami kecacatan, yaitu kaki, tangan, sendi, dan tulang belakang. Faktor penyebab anak dengan hambatan fisik dan motorik. Yang pertama ada fase sebelum kelahiran atau fase prenatal. Kerusakan ini terjadi pada saat bayi masih di dalam kandungan. Bisa jadi disebabkan oleh bayi di dalam kandungan terkena radiasi yang langsung mempengaruhi sistem saraf pusat. Kedua ada pada saat fase natal atau saat kelahiran. Penyebab terjadinya kelainan pada saat kelahiran yaitu pada proses kelahiran yang terlalu lama. Karena tulang pinggul ibu yang kecil sehingga mengakibatkan bayi mengalami kekurangan oksigen. Yang kedua ada pemakaian anestesi yang berlebihan dan pemakaian alat bantu berupa tang ketika proses kelahiran yang dapat merusak jaringan sistem saraf otak pada bayi. Yang ketiga ada fase setelah proses kelahiran atau fase postnatal. Fase setelah kelahiran adalah masa ketika bayi sudah dilahirkan sampai masa perkembangan otak dianggap selesai, yaitu pada usia kurang lebih 5 tahun. Hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kelainan pada setelah proses kelahiran yaitu ada kecelakaan, ada trauma kepala, amputasi, dan infeksi penyakit yang menyerang pada otak. Perkenalkan, nama saya Nisa Salsabila Utami dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan mengenai identitas anak, riwayat kelahirannya, serta perkembangan anak. Jadi, nama anak ini adalah Nurul Janah, tempat tanggal lahir Banjarmasin 9 April 2010. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, statusnya anak kandung, anak ketiga dari 3 bersaudara. Dan dia bersekolah di SDLB YPLB Banjarmasin. Untuk riwayat kelahirannya sendiri, Janah ini tidak sampai 9 bulan, dia hanya 8 bulan 15 hari di dalam kandungan ibunya. Dan keadaannya lahir pun, dia itu sungsang dan diinkubator selama 15 hari. Gangguan pada saat kelahiran yaitu dia tidak menangis sama sekali waktu dia lahir. Kemudian untuk perkembangan masa anak-anak, Janah ini menyusu ibunya hingga umur 2 tahun. Kemudian dia hanya minum susu kaleng sebanyak 2 kali dan imunisasinya pun kurang lengkap serta Hasil identitas dan asesmen anak tunadaksa. Nama Nurul Janah, tempat tanggal lahir Banjarmasin 9 April 2010, umur 10 tahun. Hasil identifikasi dan asesmen bina diri. Satu kelemahan yang A. Bina diri. Berdasarkan hasil lapangan yang kami lakukan, anak mampu melakukan kegiatan mandi secara mandiri, namun dalam menggunakan sabun dan mengelus pasta gigi. Anak mampu melakukan kegiatan makan secara mandiri, namun anak memerlukan bantuan ketika hendak mencuci piring setelah makan. Yang B. Bina gerak. Berdasarkan hasil lapangan yang kami lakukan, anak kurang mampu dalam mengontrol gerak kakinya dan tangan. Anak kurang mampu menyeimbangkan tubuhnya saat berdiri, anak juga tidak mampu berjalan dengan cepat. Yang C. Motorik. Berdasarkan hasil lapangan yang kami lakukan, anak memiliki kelemahan pada motorik kasar dan halus. Anak kurang mampu menggunakan kegiatan dengan tangan kirinya. Anak juga kurang mampu
dalam berolahraga karena adanya keterbatasan gerak pada diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianti Nurariska Setiawati, itu mata kuliah Bina Diri dan Bina Gerak, ingin melanjutkan presentasi mengenai potensi yang dimiliki anak. Yang pertama, potensi dalam hal bina diri. Berdasarkan hasil lapangan yang kami lakukan, anak mampu menjaga kebersihan dirinya secara mandiri, namun harus tetap dalam bantuan orang tuanya. Misalnya seperti mandi, anak mampu untuk melepas pakaian sendiri, namun dalam hal memakai sampo ataupun menaruh odol atau pasta gigi ke atas sikat gigi, anak tidak mampu dan memerlukan bantuan ibunya. Kemudian dalam segi komunikasi, anak mampu melakukan komunikasi dan sosialisasi langsung dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Mau secara langsung ataupun tidak, anak juga mampu menyelamatkan diri sendiri dari bahaya yang mengancam dirinya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, dalam hal bina gerak, berdasarkan hasil lapangan yang kami lakukan, anak mampu melakukan gerakan kontrol kaki, tangan, dan kontrol badan maupun kepala dalam kehidupan sehari-harinya dengan baik. Anak juga dapat menjaga keseimbangan tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Anak mampu melakukan gerakan pernapasan dalam kehidupan sehari-hari. Anak dapat melakukan gerakan pindah diri dalam kehidupan sehari-hari seperti mengambil sebuah benda, namun tetap dalam jumlah yang semampu anak. Kemudian anak juga mampu dalam mengkoordinasi gerakan mata dan tangan seperti menyusun balok dari kecil ke besar. Yang terakhir, dari hal motorik, berdasarkan hasil lapangan yang kami lakukan, anak dapat menggunakan sepeda roda 4. Anak juga mampu melakukan gerakan yang menggunakan motorik halus. Jadi dalam hal motorik kasar maupun motorik halusnya anak ini dapat digunakan dengan tetapi dalam sesuai kapasitas anak. Misalnya dalam hal menyoret-nyoret anak mampu, namun dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dayanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan program Bina Diri dan Bina Gerak. Berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen, kami memperoleh 3 hal, yaitu kelemahan, kelebihan, dan kebutuhan anak. Dari 3 hal ini, kami membuat rancangan program Bina Gerak anak dengan alat bantu majib atau bantal ajaib untuk membantu anak ketika menulis. Gambaran dari bantal ini sendiri seperti bantal bayi berukuran kecil yang di atasnya akan dipakaikan tali untuk mempermudah anak mengambil bantal tersebut dari dalam tas. Cara penggunaannya sendiri cukup mudah. Bantal tersebut tinggal ditaruh pada bagian bawah tangan. Sebelumnya, anak menulis dengan menompang tangan kirinya sebagai penahan tubuh, baik itu meja maupun ke dinding. Tentu hal itu sangat tidak nyaman dan membuat anak sakit. Jadi, kami membuat program ini agar anak mudah untuk menulis dan merasa nyaman. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya, saya memohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.